Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sudah disampaikan yaitu mengenai hal-hal yang mewajibkan puasa, yang ada 5 itu. Maka pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya puasa. Di dalam kitab Kasifatus Saja pada halaman 109. Di sini dikatakan faslun fi syuruti sihatis saumi. Sartus sihatihi ayyi saumi sawaun kana fardon aw naflan arba'atu asya'a. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sah puasa. Syarat-syarat sah puasa, baik puasa fardu atau puasa sunat, itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Kita langsung saja. Ahaduha islamun ay fil hali fala yasihhu min kafirin asliyin wala murtaddin. Nah, yang pertama, syarat sah puasa itu, baik itu puasa fardu seperti Ramadan, qada misalnya, atau nadar, atau puasa sunat, sunat Syawal, sunat Senin, Kamis, dan lain sebagainya, puasa-puasa lainnya, semua bentuk puasa. Syarat yang pertama itu ahaduha islamun, adalah Islam. Ai fil hali, pada saat ia puasa. Jadi kalau sekarang puasa, nah saat ia puasa itu Islam. Jadi yang pertama harus seorang muslim. Fala yasihu min kafirin asliyin aw murtadin, maka tidak sah itu puasa dari seorang yang bukan muslim atau dari seorang yang murtad. Itu satu. Yang kedua, wasaniha aqlun ay tamyizun fayakhruju bihi al-jununu wa nahwuhu. Yang keduanya adalah berakal. Nah, ini keduanya adalah berakal. Maksudnya tamyiz. Ayat tamyizun, maksudnya adalah tamyiz. Oleh karena itu dikecualikan yaitu orang gila, anak kecil, dan lain-lain, karena mereka tidak memiliki tamyiz. Yang dimaksud dengan tamyiz di sini bukan tamyiz tabiat, ya kan? Walaisal muradu bihi al-aqlu tabi'i. Yang dimaksud di sini adalah bukan tamyiz tabiat. Karena jika tamyiz tabiat yang dimaksud di sini, maka anak kecil tidak dapat dikecualikan dengannya. Dikatakan kata Syekh Nawawi, li'annahu la yakhruju bihi hina idis sabi. Jadi bukan tamyiz tabiat. Itu yang kedua. Kemudian wasalisuha, yang ketiganya adalah naqaun min nahwi haidin qanifasin wa wiladatin walau li alaqatin aw mudghatin fa illam yarodaman wa yahrumu 'alal haidi wan nufasa'i wal imsaku bi niyati shaumi wa ila fala yajibu ta'ati mufattirin
wa kada nahul idiktifaan bi adami niyati wa alam anna hadis surutu salasata yutabaru wujuduha fi jami'in nahar falawir tadda aw zala tamyizuhu bi jununin aw wujida nahul haidi fi juz'in minhu batala saumuhu. Ya, maksudnya yang ketiga bagaimana nih? Yang ketiga adalah suci dari haid, suci dari nifas, dan melahirkan. Jadi suci dari haid, suci dari nifas, dan melahirkan. Meskipun darah kempal atau daging kempal, meski tidak terlihat adanya darah, ya. Dikatakan di sini diharamkan atas perempuan haid dan nifas menahan diri dari untuk makan atau minum dengan berniat puasa. Jadi kalau dia dalam keadaan haid, kalau dia dalam keadaan nifas, haram dia menahan diri, tidak makan, tidak minum dengan niat apa? Dengan niat puasa. Nah, ya biasa saja orang haid, orang nifas ya makan saja, cuman ya kalau bulan puasa makannya yang tertib gitu ya. Makan saja, minum saja, tetapi tentu dengan aturan menghormati orang yang sedang berpuasa. Apalagi kalau kita sedang mendidik anak dan anak sedang berpuasa. Itu ya. Nah, jadi haram menahan diri untuk tidak makan, tidak minum dengan niat puasa. Jika ia menahan diri tanpa disertai berniat puasa, maka ia tidak wajib melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa. Jika ia menahan diri tanpa disertai berniat puasa, maka ia tidak wajib melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa. Jika ia menahan diri tanpa disertai niat puasa, ini mah menahan dirinya ya karena tidak mau saja minum, karena tidak mau saja makan, artinya tidak pakai niat puasa. Menahan dirinya itu tanpa disertai niat puasa, maka ia tidak wajib melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa. Tidak wajib makan, tidak wajib minum. Ini mah diam saja orang gak niat puasa. Yang tadi itu Yang tadi itu apabila dia nahan dirinya tidak makan minum itu dengan niat apa? Puasa. Sama halnya pada saat hari raya. Artinya jika seorang menahan diri dari makan dan minum tetapi ia tidak meniatkan puasa, maka tidak wajib atas dia melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa. Karena tidak ada niat puasa, tidak makan, tidak minumnya itu bukan niat puasa ya, karena memang tidak mau aja misalnya gitu ya. Maka dia tidak wajib melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tapi kalau dia niatnya puasa, padahal dia sedang haid, padahal dia sedang nifas, padahal dia habis melahirkan, padahal di hari Id gitu, maka dia wajib membatalkan puasanya. Artinya wajib dia melakukan perkara yang membatalkan puasa. Wa'lam anna hadhihi syurutu as-salasata yu'tabaru wujuduha bi jami'in nahari falawir tadda auzala tamyizuhu bi jununin awjida nahwul haidi fi juz'in minhu batala saumuhu. Nah, ini penting. Dikatakan ketahuilah sesungguhnya 3 syarat di atas harus ada di seluruh siang hari, sehingga apabila seorang berpuasa lalu ia murtad atau sifat tamyiznya hilang, sebab gila misalnya, atau mengalami haid, baik itu lama atau sebentar, di waktu siang, di waktu ia puasa, maka puasanya menjadi batal. Ulangi, ketahuilah sesungguhnya 3 syarat yang tadi, Islam, berakal, suci dari haid nifas ya, tadi tuh, itu semuanya harus ada di seluruh siang hari. Jadi sepanjang dia puasa itu harus ada yang tadi itu.
Sehingga apabila seorang berpuasa lalu ia murtad dalam waktu puasa, atau sifat tamyiznya hilang sebab gila misalnya, atau mengalami haid lama apa sebentar gitu ya di siang hari ketika berpuasa, maka puasanya itu menjadi batal. Karena yang keempat, warabi'uha ilmun aw dhannun biqaunil waqti qabilan lisaumi fala yasihu saumu man lam ya'lam dalika bi andanna adama dukhulihi awistawal amroni indahu wal waqtul ladzi la yaqbalu sauma wa huwa al-idani wa ayyamut tasyriki wa hiya salasatun ba'da idil adha. Yang keempat, mengetahui atau menyangka dhani bahwa waktu yang dipuasai memang menerima untuk dipuasai. Benar nih waktunya nih. Untuk puasa nih bukan pada hari larangan gitulah ya. Baik itu puasa wajib atau itu puasa sunat. Yang dimaksud puasa wajib itu bisa Ramadan, bisa puasa qada, bisa puasa nadar. Yang dimaksud puasa sunat banyak, bisa puasa Syawal dan puasa-puasa yang lainnya. Jadi waktunya itu yang ia melakukan puasa pada waktu itu memang waktu yang menerima untuk dilaksanakan puasa. Oleh karena itu puasa tidak sah bagi orang yang tidak mengetahui atau menyangka demikian itu. Waktu yang tidak dapat menerima dipuasai mana tuh? Adalah 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian hari-hari tasyrik, yaitu tanggal berapa? 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha kan tanggal 10, berarti tambah 3 hari, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah itu hari tidak menerima untuk puasa. 2 hari Id, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ditambah 3 hari tasyrik, yaitu hari-hari setelah Idul Adha, itu hari-hari tidak menerima untuk puasa. Artinya walaupun melaksanakan puasa pada hari itu, selain haram tidak sah puasanya. Nah, itu saja. Tinggal berikutnya syarat-syarat wajib puasa. Wallahu a'lam bishawab.